Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Adik-adik, hari ini insya Allah kita akan menyelesaikan pelajaran kita tentang mengenal surga. Berarti kalau hari ini, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau hari ini adalah hari terakhir kita mengenal surga, maka kita sudah menyelesaikan rentetan atau rangkaian pelajaran dari rukun iman kita, yaitu iman kepada hari akhir. Adik-adik nih, halamannya pelajaran kita dari halaman 1 sampai halaman 130-an adik-adik, bahkan sampai 140-an nih. Kak Vicky udah nulis banyak banget pelajaran mengenal hari akhirnya. Kita udah belajar kemarin waktu itu, kalau kalian masih ingat, tanda-tanda hari kiamat kecil, tanda-tanda hari kiamat besar, sampai kita belajar waktu itu mengenal Dajjal. Mengenal Dajjal, terus ketika hari kiamat apa saja yang terjadi. Lalu kita sudah mengenal adanya padang mahsyar, adanya hari perhitungan, kita mengenal adanya timbangan, adanya jembatan, adanya, pokoknya panjang deh. Nah, maka hari ini kita sudah menyelesaikan dari pelajaran tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Berarti kalau rukun iman kelima sudah selesai, tinggal rukun iman yang keberapa adik-adik? Rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang ke-6 apa sih? Iman kepada qada dan qadar. Betul, beriman kepada takdir baik dan buruk ya. Nah, adik-adik, Waalaikumsalam. Nah, adik-adik nih, di sini kita akan belajar ada apa saja di dalam surga. Kita banyak sebenarnya adik-adik, di surga tuh ada banyak macam-macam, tapi Kak Vicky nggak bisa sebutin semuanya, ya. Yang penting-penting saja. Nah, begitu. Nah, adik-adik rahimakumullah, yang pertama ada istana yang tinggi dan besar. Istana. Kak Vicky, itu istananya siapa? Istananya penduduk surga, adik-adik. Kalau kita nanti masuk surga, Allah siapkan istana yang bagus, istana yang tinggi, istana yang besar banget. Ya, kalau kalian sekarang di dunia tinggalnya rumahnya mungkin kecil, ya, terus mungkin panas, ya, atau sempit. Kalian bertakwa kepada Allah, memperbanyak ibadah, minta sama Allah, nanti kalau masuk surga, Allah ganti rumahnya yang kecil di dunia dengan istana yang besar. Tuh. Kak Vicky kok tahu? Iya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ulaika yujzauna ghurfata bima sabaru. Waalaikumsalam. Wa yulaqqawna fiha tahiyyatan wa salama. Nah, adik-adik, artinya mereka itu, siapa mereka itu? Yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin menuntut ilmu, rajin baca Quran, rajin sholat sunnah, berbakti sama orang tua. Wah, pokoknya beramal soleh adik-adik. Ya, mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi di dalam surga atas kesabaran mereka. Loh, Kak Vicky, kok sabar? Emangnya kalau orang yang disuruh sabar kan bukannya kalau orang sakit, orang kena musibah,
orang yang lagi kecelakaan. Jadi adik-adik, maksudnya sabar di sini, kan kalau kita sholat, kita harus sabar. Dari takbir Allahu Akbar sampai salam. Kita harus sabar adik-adik. Kalau misalkan kita sholatnya nggak sabar, nanti sholatnya balapan. Ya, Allah Akbar. Wah, sholatnya ngebut. Ya Allah. Terus puasa. Puasa kita harus sabar. Kita perutnya lapar, kita haus. Aduh, pengen minum. Tapi kita sabar. Sabarnya karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus misalkan kita punya uang banyak, kita mau kurban. Kemarin kan habis ibadah kurban adik-adik ya. Ada uang banyak, kita nabung, uangnya kita beliin kambing, kita beliin sapi. Kan itu juga harus bersabar. Kita capek-capek nyari uangnya, kita capek-capek nabungnya, uang jajan kita sisihkan, ya. Harusnya bisa beli es krim, cuma bisa beli permen. Harusnya bisa beli seblak, cuma bisa beli ciki. Ya adik-adik ya, harusnya bisa beli bakso, cuma bisa beli mie goreng. Ya, kenapa? Karena nabung mau kurban. Tuh adik-adik, sabar. Oh ya, jadi orang-orang yang beriman, beramal soleh, karena kesabaran mereka dalam beribadah kepada Allah, beriman sama Allah, Allah siapkan istana yang besar dan tinggi di dalam surga. Dan kata Allah, wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Disambut sama siapa Kak Fikih? Emangnya di surga ada penghuninya? Ada adik-adik, yaitu malaikat penjaga surga. Terus ada bidadari. Ya, begitu. Tapi malaikatnya beda sama malaikat di neraka. Kalau malaikat di neraka galak-galak adik-adik. Kalau malaikat di surga baik-baik ya. Kemudian adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa idza ra'aita famma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Nah, artinya, dan apabila engkau melihat keadaan para penduduk surga di dalam surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan, yaitu istana yang sangat besar. Surat Al-Insan ayat 20. Tuh adik-adik rahimakumullah. Berarti nanti kalau kita masuk surga, Allah udah siapin satu-satu buat kita istana yang besar. Bahkan lebih dari satu adik-adik, bisa lebih dari satu. Masya Allah. Kalau kitanya rajin ibadahnya. Nah, Kak Vicky mau tanya nih adik-adik. Amalan apa yang kalau kita kerjakan, kita bisa dapat istana di surga? Ayo. Membaca Al-Quran. Sholat sunnah, baca Quran. Terus apa lagi? Sholat sunnah rawatib. Terus apa lagi? Ada yang tahu lagi nggak? Sholat tahajud. Masya Allah. Apalagi? Berbakti kepada orang tua. Nah, jawabannya belum ada yang tepat nih. Salat duha. Puasa sunnah. Ada loh. Kalau kita kerjakan, nanti Allah bangunin istana buat kita di surga. Yaitu membangun masjid. Ya, siapa tadi, ada nggak yang jawab membangun masjid adik-adik? Nggak ada ya? Tuh adik-adik, kalau kita bangun masjid, walaupun kata Rasulullah sebesar sangkar burung, sebesar kandang burung, nanti Allah akan bangunkan istana di surga.
Wah, Kak Vicky, berarti kalau misalkan aku pulang sekolah, aku lihat ada masjid lagi dibangun, aku kasih aja 5.000 buat wakaf di masjid. Nanti aku dibangunin istana. Iya, adik-adik. Tuh ya, kalau kalian lihat ada masjid lagi dibangun, kalian dikasih uang jajan, jangan dijajanin semua adik-adik, disisihkan. Kak Vicky kalau ngasihnya 2.000 bisa. Bisa adik-adik, ya. Kasih 2.000. Misalkan jajannya 10.000, uangnya dikasih 10.000 sama ayah ibu, jajannya 8.000 aja. 2.000-nya dikasih ke masjid. Tuh adik-adik ya. Terus tadi ada yang jawab sholat sunnah. Iya, bisa juga sholat sunnah ya adik-adik ya. Begitu. Nah, ada sebuah hadis adik-adik di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, istana di surga itu terbuat dari apa sih? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, temboknya dari emas dan perak. Wih, adik-adik, ada nggak yang pernah lihat rumah temboknya dibuat dari emas sama perak? Rumahnya pasti bagus banget tuh adik-adik tuh. Kak Vicky, kalau ada rumah dibangun dari emas, wah nanti dirampok Kak Vicky. Nah kalau di surga enggak adik-adik, aman ya, dijagain sama malaikat tuh. Terus kata Rasulullah, lantainya dari mutiara dan permata. Ya Allah, kita aja nih adik-adik yang di rumahnya pakai keramik aja udah bagus. Apalagi ini lantainya dari mutiara dan permata. Siapa di sini yang pernah lihat mutiara? Ada nggak? Siapa yang pernah lihat mutiara? Kalau mutiara bentuknya bulat atau segitiga adik-adik? Kalau mutiara bentuknya bulat ya adik-adik ya. Terus kalau mutiara itu dihasilkan dari apa sih? Betul, dari kerang yang ada di dalam laut adik-adik rahimakumullah ya. Terus Kak Vicky, kalau permata apa permata? Kalau permata adik-adik itu harus digali dulu, ditambang di dalam batu. Nanti batunya dibersihin, nanti batunya ada batu permata. Bagus-bagus. Ya, Kak Vicky pernah lihat, tapi lihatnya di YouTube. Ada warna biru, ada warna merah jambu, ada warna merah, ada warna putih. Wah, bagus-bagus adik-adik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kita semua, orang tua kita, kakek nenek kita, ya, istana-istana yang megah di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, setelah surga-surga adik-adik, nah ini yang sering banget kita baca kalau lagi murojaah, kalau lagi baca Quran. Apa tuh Kak Vicky? Sungai-sungai yang mengalir. Ya. Belvina, dibaca dong ayatnya nak. Ya. Kak Vicky mau minum dulu. Ayo dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulam min indillah. Wa ma 'indallahi khairul lil wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Ulangi lagi. Wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Iya. Artinya apa Belvina?
Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai karunia dari Allah. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Surat Ali Imran 8. ayat 198. Jazakillahu khairan. Ada Fakih. Fakih gimana kabarnya? Sehat Fakih? Sehat. Alhamdulillah. Nah, adik-adik rahimakumullah. Tadi kita sudah dengar Belkina membaca ayat ini. Allah bilang, ya, lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulam min indillah. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Kak Piki mau tanya lagi nih. Takwa itu apa? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Takwa itu apa sih? Bertauhid. Jauhi larangannya dan takwa itu beriman kepada Allah, menjalankan perintah. Terus Larangannya. Mengimani Allah dengan melakukan amal soleh. Betul ya. Takwa itu mengerjakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Tuh, orang-orang yang ketika di dunia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai karunia, sebagai hadiah dari Allah. Dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Berbakti sama Allah, berbakti sama Nabi Muhammad, berbakti sama agama Islam, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti sama guru. Ada nggak di sini yang durhaka sama guru? Jangan sampai ya adik-adik ya. Adik-adik ingat guru-guru di sekolah. Siapa yang suka bantah guru? Nggak boleh ya. Kalau mau dapat surga yang di bawahnya ada sungai-sungai, jangan suka apa? Jangan suka durhaka sama guru. Apalagi sama orang tua nggak boleh ya. Tuh kata Allah, orang-orang yang berbakti. Adik-adik ya. Kemudian Allah juga berfirman, Aqilah, Ya. Ayo dibaca ayatnya. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Artinya apa? Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Al-Buruj 11. Iya, jazakillahu khairan Aqilah. Al-Buruj ayat 11 adik-adik. Tuh adik-adik. Siapa saja yang beriman, siapa saja yang mengerjakan banyak kebaikan. Contoh kebaikan adik-adik, menghilangkan gangguan di tengah jalan. Lagi berangkat sekolah, jalan naik sepeda, tiba-tiba lihat pakunya gede. Aku mau berhenti dulu, tapi sambil lihat jalan. Jalannya sepi atau rame ya? Kalau sepi, ambil pakunya, terus pinggirin. Tuh adik-adik, ya itu adalah kebaikan. Lagi di jalan tiba-tiba ada kayu pohon, ranting pohon, ngalangin jalan. Kalau jalannya sepi, terus kalian kuat pindahin adik-adik.
lagi berangkat ke sekolah, tiba-tiba ada anak kucing, miau, 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 di tengah jalan, takut kelindes, diambil kucingnya, pindahin ke pinggir jalan, tapi jangan lupa nanti sampai sekolah cuci tangan. Ya, gitu adik-adik, itu namanya mengerjakan kebaikan. Nanti dapat surga, ada istananya, di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Kak Vicky, ntar aku bisa mancing dong. Oh, bisa adik-adik. Nah, berikutnya. Ibrahim. Mana Ibrahim? Nggak ada? Pak. Ayo dibaca ayatnya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matalul jannatil lati wa'idal muttaquna fiha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum asin wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamril wa anharum khamril ladzatil lasyaribina wa anharum lasyaribina wa anwa. Itu bukan lasyaribina, tapi lisyaribina. Li bacanya. Lisyaribina wa anharum. Lisyaribina wa anharum min asalin musaffa. Bagus. Artinya dibaca. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti taman. Di dalamnya ada sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Sungai dari khamar arak yang lezat bagi peminumnya, dan sungai dari madu yang disaring. Iya. Quran surah 4 ayat 15. Jazakallahu khairan Ibrahim. Nah, adik-adik rahimakumullah, Allah berfirman, "Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun." Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, fiha anharum min ma'in ghairi asinin. Di dalamnya ada sungai yang rasanya itu enggak berubah. Ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, kalau kalian pernah main di sungai, kadang air sungai itu agak bau kan ya? Kayak bau apa gitu kan ya? Nah, kalau sungai di surga nggak bau adik-adik. Terus warnanya bening banget. Ya. Terus rasanya itu tidak berubah. Ya, rasanya menyegarkan. Dan Allah melanjutkan wa anharum min laban, dan sungai yang dari susu. Wah, susu jadi sungai. Allahu Akbar. Wah, tapi ini berarti kalau aku mau minum susu, aku tinggal sendok aja dong ke sungai. Bisa adik-adik ya. Min labanin lam yataghayyar ta'muhu ya. Kemudian wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Dan adik-adik rahimakumullah, di surga ada sungai, sungainya dari khamr. Lah, Kak Vicky, khamr itu kan nggak boleh, haram. Masa di surga ada khamr? Nah, adik-adik, kalau ada orang yang di dunia nggak pernah minum khamr, nggak mau minum khamr haram.
nanti di surga, nanti Allah kasih khomer yang nikmat. Tuh adik-adik rahimakumullah ya. Kemudian wa anharum min asalim musaffa, dan di dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir terbuat dari atau berisi dari madu ya, dari madu. Tuh adik-adik rahimakumullah. Wah, ada sungai apa aja tadi? Ada sungai air yang bersih, bening, ada sungai susu, ada sungai khomer, ada sungai apa tadi? Madu. Tuh adik-adik rahimakumullah. Banyak. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, sungai Sayhan, Jaihan, dan sungai Eufrat ya, dan Nil, keempat sungai ini adalah sungai-sungai surga. Ya, keempat ini adalah sungai-sungai surga. Jadi adik-adik, di dunia ini ada 4 sungai, yang mana sungainya itu panjang dan besar, nanti di surga itu ada. Sungai yang pertama sungai Sayhan, sungai yang kedua sungai Jaihan, sungai ketiga sungai Eufrat, dan yang keempat sungai Nil. Oh, adik-adik rahimakumullah. Ya, sungai Sayhan itu ada di mana Kak Vicky? Sungai Sayhan itu ada di Turki. Tuh adik-adik nanti kalian cari di Google Map. Lalu sungai Eufrat itu adalah sungai yang ada di negeri Suriah dan di negeri Irak. Ya. Adapun sungai Nil ada di benua Afrika. Nah, sedangkan sungai Jaihan belum ditemukan informasi yang tepat keberadaannya. Para ulama udah mencari sungai Jaihan tuh yang mana sih? Mereka adik-adik belum menemukannya. Nah, begitu ya. Tapi keempat sungai ini, saya melemah. Iya, nak. Jangan mainin mikrofon dulu ya. Mikrofonnya jangan dimainin ya sayang ya. Ya. Nah, jadi adik-adik, ya, 4 sungai ini nanti akan ada di surga. Kak Vicky, emang spesialnya apa sih sungai-sungai itu? Nah, kalian nanti cari aja di Google. Sungai Nil itu kayak gimana sih? Sungai Eufrat itu kayak gimana sih? Ya, pokoknya keempat sungai ini adalah sungai yang panjang dan sungai yang besar. Kak Vicky, aku tahu jangan-jangan sungai Jaihan itu sungai Amazon. Enggak adik-adik ya, bukan. Ya, kali aja Kak Vicky sungai Amazon, kan kata Kak Vicky sungai panjang dan besar. Kan Amazon panjang, besar, dan itu ada di benua Amerika. Nah ya, nggak tahu tapi Kak Vicky adik-adik ya. Kak Vicky baca-baca dari keterangan para ulama cuma menemukan 3 saja. Yang satunya belum ditemukan. Nah, berikutnya adik-adik, perhiasan, pakaian, makanan, dan minuman yang mewah-mewah. Ya, Mahira ada nggak Mahira? Ada. Nah, di sana udah azan ya nak ya, Masya Allah. Baik, tapi di sini belum. Mahira dibaca yuk ayatnya. Waqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa syurura. Artinya apa? Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan dari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Iya, jazakillahu khairan. Nih adik-adik rahimakumullah, Allah berfirman, ya, Allah melindungi mereka dari kesusahan di hari itu. Maksudnya apa? Ketika masuk surga, nggak ada kesulitan sama sekali. Dan memberikan kepada mereka keceriaan, senyum terus, dan kegembiraan. Mukanya gembira, hatinya gembira. Tuh adik-adik, penduduk surga nggak ada yang bersedih.
Penduduk surga nggak ada yang nangis. Penduduk surga nggak ada yang dibully adik-adik. Ya, tuh pokoknya mereka hidupnya senang. Nah, ini karena udah mau masuk Isya nih adik-adik, sebentar lagi ayatnya Kak Vicky yang bacain aja ya. Kemudian Allah berfirman, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Tuh adik-adik, di surga nanti pakaian kita terbuat dari sutra. Masya Allah, Masya Allah. Ya, bahan pakaiannya dari sutra. Mewah banget adik-adik ya. Dan Allah berfirman, muttaqi'ina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan, di atas tempat-tempat duduk sambil senderan adik-adik. Di sana mereka tidak melihat ada cahaya matahari yang sangat terik dan tidak pula dingin yang berlebihan. Tempatnya adem adik-adik. Nggak panas, nggak dingin. Tuh ya. Kadang kalau kita lagi duduk kepanasan nggak enak. Lagi duduk kedinginan juga nggak enak. Allah juga berfirman, wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buah. Adik-adik, kata para ulama ahli tafsir, nanti para penduduk surga cuma senderan doang, terus metikin buah. Cetut, wah, tinggal dimakan buahnya adik-adik, nggak perlu manjat pohon. Kemudian wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Dan kepada mereka diedarkan, maksudnya dibawain bejana-bejana, gelas, piring, garpu, sendok dari perak, dan piala-piala yang bening laksana kristal. Masya Allah adik-adik, ya, buat tempat makannya aja dari perak, dari kristal. Pasti mewah banget itu adik-adik. Kalau kita sekarang piringnya dari beling. Kadang piringnya dari apa? Dari plastik, ya, yang pakai itu tuh, ya. Sendoknya juga dari besi ya adik-adik ya. Nanti di surga mewah semuanya. Allah juga berfirman, qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Gelas yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Gelasnya adik-adik ya dari perak juga. Dan juga Allah berfirman, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan di asana, di surga, para penghuni surga itu dikasih minuman yang mana minumannya itu dicampur jahe. Ya, Kak Vicky, aku nggak suka jahe. Wah, adik-adik nanti di surga jahenya enak. Ya, kalau sekarang kalian nggak suka jahe, nanti di surga kalian suka. Ya, begitu. Ainan fiha tusamma salsabila. Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang namanya mata air salsabila. Masya Allah. Ada nggak di sini yang namanya salsabila adik-adik? Nggak ada ya yang namanya salsabila ya. Berarti kalau salsabila artinya mata air yang ada di surga. Dan juga Allah berfirman, wa yatufu alaihim wildanum mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura. Dan para penduduk surga dikelilingi oleh para pembantu yang tetap muda. Kak Vicky enak banget di dalam surga banyak pembantunya.
banyak pelayannya. Apabila kamu melihatnya, kamu kira mereka seperti mutiara yang bertaburan. Masya Allah, ya adik-adik. Ya, begitu adik-adik. Saking lucu-lucunya pembantunya itu. Karena sebagian riwayat ahli tafsir mengatakan pelayan-pelayan di surga itu adalah anak-anak kecil adik-adik yang lucu-lucu. Ya. Nah, berarti kalian kalau kecil dan lucu, bisa jadi nanti masuk surga adik-adik ya. Amin. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Nah, tadi ayatnya udah kita baca ya. Dan apabila engkau melihat keadaan di surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan istana kerajaan yang besar. Dan adik-adik, alaihim thiyabu sundusin khudru wa istabraqa wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka berpakaian sutra yang halus, warnanya hijau. Tuh adik-adik, pakaian penghuni surga, sutra yang berwarna hijau. Ih, Kak Vicky ini warnanya hijau nih. Ya, ada nggak di sini yang pakai baju warna hijau juga? Wah, ya. Dan sutra yang tebal, memakai gelang yang terbuat dari emas dan perak. Dan Allah memberikan kepada mereka minuman yang bersih lagi suci. Nah, inilah adik-adik rahimakumullah, kalian bisa baca ayat-ayat ini di surat Al-Insan ayat 11 sampai 21. Di sini siapa yang sudah hafal surat Al-Insan? Coba angkat tangan. Siapa yang sudah hafal surat Al-Insan? Masya Allah banyak ya. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah tuh. Nah, adik-adik, kalau sudah hafal, maka kalian bisa baca artinya. Ya, baca artinya, terus kalian semangat beribadah, semangat berbakti sama orang tua, banyak berdoa, ya. Kemudian ya kalian minta sama Allah surga. Doanya gimana kalau minta surga? Yuk Kak Vicky bacakan, kalian ulangi ya. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga. Dan aku memohon kepadamu dan berlindung kepadamu dari azab neraka. Amin. Nah, adik-adik rahimakumullah, sudah azan, berarti kajian kita sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang Kak Vicky sampaikan, lalu ayat-ayat yang tadi kita baca bersama-sama, hadis-hadis Nabi yang kita baca bersama-sama, bisa kita amalkan. Oke? Oke. Ya, adik-adik kita tutup yuk dengan baca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dadah.